Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال نبينا الكريم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki yang besar berupa taufiknya untuk bisa sholat subuh berjamaah, sholat yang sangat agung yang kita ketahui bila seseorang melaksanakannya ikhlas karena Allah maka dinilai seperti orang yang sholat semalaman suntuk, dan juga orang yang sholat subuh berjamaah fi dhimmatillah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersyukur Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis yang diturunkan di dalamnya rahmat dan juga berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Pada subuh ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar. Kita masuk ke bab 11 dari kitab salat, yaitu mengenai salatul khauf. Khauf artinya secara bahasa takut. Secara bahasa takut. Ini semua masih dalam judul besar salat orang-orang yang memiliki uzur. Nah, disebutkan ini adalah uzur yang ketiga dari uzur-uzur yang ada. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai orang yang sakit dan juga orang yang safar. Ya, ini termasuk udzur-udzur yang bisa menyebabkan ada perubahan dalam sifat sholat ataupun waktu dan seterusnya. Nah, ini termasuk sholat khauf adalah bentuk yang udzur yang ketiga. Khauf artinya takut. Sholat khauf disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah. Kenapa sholat khauf berhubungan dengan peperangan? Karena umumnya saat kita digempur musuh, saat kita berhadapan dengan musuh yang ketika taruhannya adalah nyawa, tentunya ada ketakutan. Ada ketakutan, bahkan ketakutan yang sangat, ketakutan yang mencekam, ya. Ketakutan mencekam akan terbunuh. Jangankan ketakutan akan terbunuh, mendengar suara desing, peluru dan bom saja kita sudah membuat hati kita bergetar, ketakutan. Ya. Dan ini disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah, yang diperbolehkan, yaitu apa? Melawan orang kafir, melawan para pemberontak, bughat. Bila ada sebuah pemerintahan Islam yang sah lalu ada pemberontakan, maka dia dianggap termasuk peperangan yang diperbolehkan, bughat. Dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin secara umum, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, dalam surat An-Nisa, in khiftum, bila engkau takut. Ini bersama asal katanya dengan khauf, kalau engkau takut. Ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Ya. Salat khauf disyariatkan saat takut terhadap serangan musuh.
saat takut terhadap serangan musuh, atau berlari menghindari musuh bila memang berlari diperbolehkan. Jadi disyariatkan saat takut. Tapi misalnya kalau saat peperangan lagi gencatan senjata, atau misalnya musuh masih jauh, ya, anggaplah pada zaman kemerdekaan kita akan berperang dengan musuh, anggaplah para pejuang akan berperang dengan musuh di kota Tasikmalaya. Ini ketika berangkat dari Bandung, ya, kemudian pasukan sebelum sampai Tasik masih jauh, misalnya dia masih jauh dari musuh, maka tidak boleh dia melakukan sholat khauf. Sholat khauf ketika sudah nanti di sana, ya, ketika kondisinya sudah mau dalam frontal peperangan, ya, berhadap-hadapan, ataupun memang ada ancaman akan diserang, ada ancaman akan diserang secara mendadak. Tapi kalau misalnya tadi gencatan senjata atau masih jauh, tidak ada kekhawatiran akan serangan musuh yang tiba-tiba, maka tidak boleh sholat khauf. Atau saat berlari menghindari musuh bila memang berlari diperbolehkan. Berlari dalam peperangan termasuk kabirah minal kabair, termasuk dosa besar dalam Islam. Berlari dalam peperangan termasuk dosa besar. Tapi ada kalanya berlari dalam rangka siasat, ya, dalam rangka siasat, maka itu diperbolehkan. Nah, bila kemudian seseorang atau pasukan dia menghindari musuh berlari dalam rangka siasat, tentunya juga dia ada rasa ketakutan dikejar, maka saat itu boleh melaksanakan sholat khauf. Bahkan juga yang disebut yang termasuk musuh di sini, ini termasuk juga manusia atau hewan buas. Anggaplah si pasukan lawan kemudian mengutus hewan-hewan buas untuk menerkam kita misalnya. Ini akan muncul ketakutan, maka pada saat itu boleh dilakukan sholat khauf. Intinya seseorang takut atas keselamatan dirinya dari serangan, atas keselamatan dirinya dari serangannya, ya. Termasuk juga dikiaskan seperti seseorang yang terancam ada penyerang yang hendak mengganggu keluarga atau mengambil hartanya, ya. Ini dikiaskan para ulama, penyerang yang hendak mengganggu keluarga atau mengambil hartanya, ya. Ini misalnya ada ancaman di rumahnya, ya. Apa? Termasuk juga debt collector. Di depan rumahnya debt collector semua. Dia mau ke masjid, baru buka pintu ada debt collector semua, ya. Nah, ini termasuk yang bila dia ada ancaman penyerangan, ya, dia ketakutan, maka kemudian boleh, sebagian ulama mengatakan dilakukan sholat khauf. Dari sholat khauf antara Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102. Ayat ini bercerita mengenai atau mensyariatkan mengenai sholat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum. Dan apabila engkau Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaknya segolongan dari mereka waliyakhudhu aslihatahum, hendaklah mereka menyandang senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Kemudian hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang kelompok lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjata mereka. Nah, ini mungkin tidak terbayang, tapi nanti kita akan putarkan animasi mengenai sholat khauf ini. Juga dari perilaku Nabi SAW. Nabi SAW melaksanakan sholat khauf, begitu para sahabat berijma melakukan, bersepakat mengenai pensyariatan sholat khauf, ya. Syarat sholat khauf tadi disebutkan hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan yang halal diperangi,
Seperti tadi peperangan melawan orang kafir, pemberontak, atau orang-orang yang menyerang. Dan kedua, syaratnya adalah dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi saat sholat. Tadi kita sebutkan, kalau masih jauh atau gencatan senjata, kita memang dalam peperangan, tapi tidak ada kekhawatiran mereka akan menyergap kita saat kita sholat, maka tidak disyariatkan. Namun kalau kemungkinan besar mereka akan menyergap kita, maka ini kemudian dilaksanakan sholat khauf. Sholat khauf ini diriwayatkan dalam beberapa gambaran tata cara. Ada beberapa tata cara. Di antaranya adalah tata cara yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari hadis Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari. Dan ini cara yang paling mirip dia disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi SAW pernah melakukan sholat khauf dalam salah satu perangnya, yaitu perang Dzatul Riqab. Dzatul Riqab. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sahal, anna ta'ifatan saffat ma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wijah al-adu, bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi SAW, sementara kelompok lainnya menghadapi musuh. Fasalla bil ladzina ma'ahu rak'ah, kemudian beliau salat satu rakaat mengimami kelompok pertama. Thumma thabata qa'iman wa atamu li anfusihim thumma ansarafu fasaffu wijah al-adu. Kemudian setelah beliau menyelesaikan satu rakaat kedua beliau tetap berdiri. Tapi shaf pertama yang tadi yang di belakangnya, mereka menyelesaikan sholat satu rakaat lagi secara mandiri. Secara mandiri sampai kapan? Sampai salam. Jadi mereka selesaikan sholatnya sampai salam. Setelah mereka bubar, mereka langsung menghadapi musuh atau berjaga-jaga. Yang tadi berjaga-jaga masuk ke shaf, ikut sholat bersama Nabi SAW. Jadi kelompok kedua, kloter kedua lah ceritanya, ya. Kemudian, ya, thumma thabata qa'iman fa atammu li anfusihim thumma ansarafu wa saffu wijah al-adu wa ja'at ta'ifatul ukhra. Kemudian datang kelompok yang lain, fassala bihim rak'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Kemudian setelah itu, ya, jadi disebutkan juga setelah kelompok kedua datang, Nabi SAW sholat mengimami mereka satu rakaat yang tersisa. Jadi Nabi SAW tadi kan baru satu rakaat, beliau kerjakan sisanya lagi. Tapi ketika hendak salam, beliau tetap duduk. Nah, yang ini karena dia baru dapat satu rakaat, dia berdiri. Lalu dia sempurnakan sendiri lagi. Sempurnakan satu rakaat lagi. Ini untuk sholat yang memiliki dua rakaat seperti sholat subuh. Kemudian berdiri lagi. Lalu mereka kemudian duduk, ya, bersiap-siap, kemudian salam. Ya, nanti kemudian mereka menunggu salam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya imamnya memperkirakan atau mungkin terdengar suara ketika mereka takbirnya sudah menuju tasyahud terakhir, ya, tinggal salam. Nanti kemudian imam bisa mengetahui, oh berarti ini sudah kira-kira kemungkinan sudah pada duduk nih, tinggal salam, maka kemudian salam bersama imam. Salam bersama imam. Ini saya akan putarkan animasinya, ya. Nah, sholat khauf ini dilaksanakan secara berjamaah dengan adzan dan iqamat. Akan tetapi adzan dan iqamat ini dia bisa suaranya dilirihkan, khawatir dengar oleh musuh kalau dalam kondisi peperangan. Ini syaratnya, perangnya harus masyru'an yang disyariatkan tadi. Wa an yukhafu hujum
al-'adu athna as-shalah, yaitu dikhawatirkan ada serangan musuh ketika hendak melaksanakan atau ke saat berlangsungnya sholat. Dan termasuk rukhsah, keringanan dari Allah. Nah, tapi penyebabnya bukan peperangan. Sholat khauf ini karena takut, ya, karena takut. Ini kadang orang salah. Makanya tadi bukan karena peperangan, tapi karena takut. Sama seperti orang kadang, kalau saya mengqashar sholat, apa karena safar atau karena susah payah? Bukan, karena safar. Sehingga walaupun perjalanannya nikmat, tenang, santai, tapi kalau sudah menempuh jarak safar, dia boleh mengambil rukhsah untuk mengqashar sholat. Nah, begitu juga dalam peperangan. Tidak semua peperangan boleh kemudian sholat khauf, tapi kalau ada rasa ketakutan tadi. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk dalam peperangan ini serangan yang mendadak dari musuh, maka pada tentara atau pejuang dia diperbolehkan sambil memegang senjata ketika sholat. Namun itu mohon maaf, para ulama katakan kalau kemungkinan besar serangan musuh ini kuat terjadi saat sholat, maka hukumnya wajib sholat memegang senjata. Hukumnya wajib memegang senjata. Tapi kalau kemungkinan mungkin bisa jadi serang saat ini atau bisa jadi enggak, tapi ada kemungkinan, maka disukai, mustahab menggunakan senjata, ya. Tapi kalau tadi kemungkinan besar menyerang, maka dia sebagian ulama mengatakan wajib membawa senjata. Nah, sholat khauf ini ya dilaksanakan sesuai dengan sholatnya. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya. Asar 4 rakaat, tidak menjadi qashar, tidak menjadi dua-dua, ya. Tapi disarankan atau disukai untuk diringankan. Bisa jadi kerjakan rukunnya saja, dikerjakan rukunnya saja, dan boleh dijamak, ya. Kecuali kalau peperangannya ini safar, dia memang berperang bukan di kampung halamannya, di tempat yang jauh, ya, atau di tempat yang sudah memenuhi jarak safar, maka diperbolehkan diqashar sholatnya, yang 4 menjadi 2. Nah, ini tentunya di dan pada saat seperti ini, karena ini uzur, maka bila dia tidak bisa menghadap kiblat, berhubung musuh berlawanan dengan arah kiblat, misalnya kiblat ke arah sana, tapi musuh itu kemungkinan besar datang dari arah sana, maka pada saat itu boleh menghadap ke sana. Ini kita ketahui bahwa menghadap kiblat ini syarat, tapi syarat ini bisa gugur karena apa? Karena uzur. Karena uzur, kemungkinan ketika sholat menghadap ke sana, musuh datang, ini kan bisa berantakan, ya. Dan disunahkan bagi imam untuk mencepatkan atau meringankan sholatnya dan tidak memperpanjang sholatnya. Bisa tadi saja rukunnya saja. Setelah amin dia bisa langsung ruku atau baca 1 ayat. Nah, ini kalau terdengar seperti ini kan menakutkan, ya, makanya khauf, ya. Saya nggak tahu bapak-bapak ada yang pernah ini nggak ya, tapi teman-teman wartawan itu cerita waktu ngeliput latihan perang saja, latihan perang gabungan, ya, TNI di Bandung Selatan, itu mendengar suara bom, peluru itu betul-betul buat ketakutan. Apalagi dulu, ya, orang leluhur kita yang berperang Belanda, ya,
Itu benar-benar buat dengar suaranya saja sudah ketakutan, suara bor gitu kan. Itu benar-benar buat hati nggak tenang ya. Jadi bisa, makanya ini terkait dengan ketakutan. Nah kalau dijama maka bisa dijama takhir. Nah ini bisa dilakukan ketika tentara berada dalam lubang persembunyian ya, ataupun di belakang perlindungan ya seperti ini, atau bahkan juga nanti di belakang pesawatnya, dalam berbagai kondisi ini bisa. Nah ini akan dibagi kelompoknya seperti ini. Jadi ada yang menjaga. Ini imam yang sholat bersama beberapa orang. Nah ini rakaat kedua. Nah rakaat kedua yang lain menyelesaikan sendiri. Agak cepat ini filter. Ketika rakaat kedua masing-masing menyelesaikan sendiri. Ini kalau rakaat pertama seperti subuh misalnya, dia sholat bersama imam. Nah, tapi pas rakaat kedua, shaf pertama ini menyelesaikan sendiri. Imam diam saja. Sampai apa? Sampai salam. Lalu yang tadi jaga gantian masuk sekarang. Nah ini yang kelompok kedua ini, kloter kedua yang jadi makmum. Kloter kedua yang menjadi makmum. Nah dia sama imam. Nah tapi ketika tasyahud akhir, nah tadi kita sebutkan, yang lain naik. Yang lain naik. Nah, lalu dia selesaikan masing-masing sendiri. Diperkirakan nanti ketika waktunya sama-sama duduk tasyahud, kemudian sang imam baru salam. Imam baru salam. Kalau sholat yang 4 rakaat dan dia tidak diperkenankan qashar, misalnya perang di kampung halamannya, bukan safar, maka kapan ini berlaku? Si imam tadi berdiri di rakaat ketiga. Jadi dia 2 rakaat bersama-sama kloter pertama, yang kemudian 2 rakaat lagi bersama kloter kedua, dengan cara yang barusan. Kalau sholat maghrib maka 2 rakaat bersama kloter pertama, 1 rakaat bersama kloter yang kedua. Jadi subhanallah semua diperinci ya. Agama kita ini begitu lengkap dan mulia, sampai dan juga ini menunjukkan kedudukan besar dari sholat dan sholat berjamaah. Bayangkan dalam peperangan tetap disuruh sholat berjamaah. Dalam peperangan ya, dengan cara yang tadi kita ketahui, bahkan caranya yang mungkin aneh bagi orang yang tidak tahu. Nah, ini menunjukkan sholat berjamaah itu sangatlah penting, ditekankan.
Nah, ini bisa juga seseorang tentunya masing-masing dengan dua jamaah, dengan dua jamaah, satu jamaah sendiri, satu jamaah yang lain berdasarkan beda imam, ya. Ini kenapa hanya satu imam? Karena memang ketika yang kriteria imam ini kan tidak mudah, ya. Sehingga bila memang yang layak hanya satu imam, maka seperti tadi. Tapi kalau misalnya dia mau ternyata juga ada yang ahli dalam agama, kemudian dia mengimami untuk jemaah yang kedua, maka juga bisa hal seperti itu. Kalau nggak bisa sama sekali seseorang untuk sholat berjamaah, maka baru sholat sendirian, gantian. Kalau tidak bisa sama sekali, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Contohnya apa? Dalam keadaan berjalan. Contohnya apalagi dalam keadaan rukbana, mengendarai kendaraan, lagi pegang heli, lagi pegang pesawat, tetap disuruh sholat. Subhanallah, ya? Tetap disuruh sholat. Caranya gimana? Dengan dia menganggukkan, ya, dia menganggukkan dan dia meniatkan gerakannya. Saya lagi mau ruku nih, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia nuyut sujud, Allahu Akbar, Rabbikfirli, misalnya seperti itu. Bisa menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat bisa gugur dalam kondisi seperti ini, ya. Ketika tadi apalagi di pesawat. Bahkan dalam kondisi seperti ini, si tentara ini dia lagi dalam kondisi berbaring, ya, kayak sniper seperti ini, maka dia tetap dituntut sholat. Ya misalnya, jadi ini subhanallah nggak ada alasan. Dalam perang saja kayak gini orang meninggalkan sholat, ya. Dalam perang saja nggak boleh meninggalkan sholat. Justru itu hubungan terkuat dengan pemilik kehidupan dan kematian, Allah. Dalam perang tadi posisinya dia pegang senjata kayak sniper. Bagaimana dia sholatnya? Dia anggukkan tadi kepalanya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia anggukkan seperti itu. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat 200 Al-Baqarah 238, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau engkau takut maka engkau lakukan sholat secara berjalan ataupun di atas kendaraan. Kalau misalnya kemungkinan besar lagi melaksanakan sholat, musuh benar-benar menyerang dan bisa dihadapi oleh pasukan yang berjaga, maka mereka meneruskan sholatnya. Tapi kalau kemungkinan tidak bisa, membutuhkan bantuan, ya, yang lagi sholat, maka sah hukumnya dia memutuskan sholatnya. Memutuskan sholat ini termasuk yang dilarang. Allah berfirman, wala taqta'u a'malakum wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amal-amal kalian, antara lain dalam sholat. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini karena darurat, disebutnya hifdzun nafs, menjaga jiwa itu aula, lebih diutamakan, ya, daripada hifdzuddin, menjaga agama. Karena dalam ini agama atau sholat nanti masih bisa diqadha, tapi nyawa tentunya tidak ada gantinya. Maka saat itu boleh dia langsung batalkan sholatnya dan mengambil senjata. Tapi kalau masih bisa dihadapi oleh kelompok pertama, dia teruskan sholatnya. Iya Pak.
Saya ditanyakan. Apa gimana Pak? Apakah hanya berlaku sholat khawf ini untuk peperangan saja karena ada tindakan yang akan menyerang kepada kita, atau bisa juga untuk memerangi keadaan yang zalim? Bisa nggak? Siapa yang zalim? Ya misalnya ini ya, kita ada beberapa masyarakat yang terjadi di Indonesia. Ya. Nah itu kalau misalnya kita dalam keadaan terdesak dan kita demonstrasi dan itu bisa didesak oleh kemana-mana. Nah itu apa dalam keadaan begitu boleh kita melakukan sholat khawf? Oh baik. Jadi tidak berlaku. Kalau demonstrasi tidak termasuk dalam kriteria peperangan yang mubah ataupun juga termasuk dalam kriteria yang dikiaskan dengan peperangan, sehingga tidak bisa seperti itu Pak. Yang berlaku untuk peperangan ataupun menghadapi musuh, karena demonstrasi ada hukumnya yang lain, termasuk juga seseorang dikejar-kejar sama na'udzubillah. Misalnya satu kelompok dikejar, anggaplah zaman dulu sama PKI misalnya Pak, dikejar-kejar PKI ya, dan butuh berjaga kayak gini, boleh, termasuk yang diperbolehkan, atau kelompok-kelompok yang berbahaya seperti itu ya. Kalau demonstrasi Allahu a'lam ya, karena terdapat hukum yang berbeda dalam hal tersebut ya, maka bukan termasuk yang mubah untuk dilakukan ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau tidak bisa sama sekali mereka lakukan, peperangan sangatlah berkecamuk, sangat hebat. Tadi berjamaah nggak bisa, sholat sendiri juga nggak bisa, menganggukkan kepala aja nggak bisa. Benar-benar semuanya begitu dahsyat peperangannya. Maka pertama tadi kalau yang menganggukkan, kalau dia tidak bisa menganggukkan, dia tuh masih bisa meniatkan. Anggaplah dia sambil pegang senjata, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah. Tapi kan kadang kalau sudah peperangan gitu lupa Pak ya, geber kata orang ya. Nah, pada saat kalau benar-benar seperti itu, dia lupa gerakan, lupa bacaan, maka dia diperbolehkan sholat nanti setelah semua keadaannya tenang. Judulnya apa? Sholat qadha. Dia mengqadha sholatnya ya, mengqadha sholatnya. Tapi tidak boleh langsung kemudian seseorang mengqadha, harus tadi sudah dikasih tahu caranya. Dalam kondisi seperti ini begini, dalam kondisi seperti itu begitu. Jadi tidak langsung udah nanti saja, langsung aja kita qadha. Enggak, kalau masih ada kesempatan tetap kita sholat di waktunya ya. Apalagi kita nggak tahu masalahnya ketika peperangan ini kan, kita benar-benar nggak tahu nyawa kita sampai kapan gitu kan, antara hidup dan mati, dan kita berharap sholat ini bisa menjadi penolong ya. Seperti itu. Nah ini seperti ini ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Ya silakan. Kalau umpama tadi dalam kondisi perang gitu ya, dan kita menghadapi musuh, kemudian apakah memang itu dibatalkan atau tetap melakukan? Karena itu kan istilahnya sama dengan memang syahid sih ya. Kita tidak melawan gitu. Jadi musuh tinggal enak menembaki aja gitu ya. Apakah memang kita tinggalkan dalam sholat itu tuh kita melawan gitu? Nah, itu kira-kira apakah kita memang harus melakukan itu sholat kembali atau gimana? Ya baik. Tadi kondisinya disebutkan kalau ketika kita sholat, teman-teman kita yang berjaga bisa menghadapi mereka. Serangannya kecil dan bisa dihadapi, kita teruskan sholat. Tapi kalau serangannya besar, kemungkinan teman-teman kita nggak sanggup menghadapi dengan jumlah seperti itu, maka kita boleh membatalkan sholat kita. Lalu apakah nanti kemudian mengulang? Ya mengulang, karena tadi belum sholat ceritanya. Karena walaupun baru sudah tinggal salam, tapi kan belum selesai.
tinggal salam nih, baru mau duduk tasyahud akhir, serangan begitu hebat, maka dia boleh batalkan, tapi nanti dia mengulang sholatnya. Penuh Pak, penuh saat memungkinkan. Ini contohnya juga ya. Bukan meneruskan sisanya ya. Diulangi lagi. Ini tuh di negara-negara muslim dibuat tutorialnya Pak. Malaysia itu ada tutorialnya khusus. Saya ingat TNI saya belum melihat ya. Apa? Oh ada videonya. Oh gitu ya. Kopassus ya. Jadi yang sholat cuma Kopassus ya. Ini Malaysia ini. Tentara cuman ininya sudah jelek videonya ya. Ini Malaysia. Tentara Malaysia. Nah ini nanti ada sifat yang berbeda. Boleh seperti ini juga. Ini kalau musuh dari depan, dia ikut sholat berjamaah, tapi yang di belakang ini kelihatan nggak Pak ya? Enggak, ininya kualitasnya nggak bagus ini sayangnya. Udah jelek. Nah ini benar-benar lagi berkecamuk sehingga mereka semua memegang senjata. Jadi siap tembak aja gitu ceritanya. Musuh dari depan. Nah ini soft yang pertama mereka ruku bersama imam. Ini juga termasuk yang disyariatkan. Penulis yang buku kita tadi cuman menyebutkan satu cara. Padahal memang ada beberapa cara ya. Nah ini kelihatan Mbak ya? Ini kan dikhawatirkan kalau lagi ruku atau sujud ada musuh menyerang, makanya yang di belakang tetap berdiri dan dia boleh melihat ke sana kemari. Kan sholat nggak boleh kita kan, tapi kalau dalam sholat khauf boleh. Dia boleh mengawasi kanan kiri, dia lihat. Ya. Ini kalau saya lihat gini Pak, ini kan di hutan. Iya. Bagaimana wudhunya? Nah ini sebentar begini. Ini kalau dia sudah berdiri, yang belakang baru kemudian menyempurnakan. Intinya memang harus ada yang berpatroli. Ini yang di depan boleh lihat ke sana kemari. Yang di belakang ruku, sujud. Saling melindungi intinya. Nggak kelihatan kita. Dibuka dikit Pak, tolongin sebentar. Sebentar Pak, jawab yang Bali dulu. Bagaimana wudunya? Oh gampang sekali Pak. Agama kita mudah. Bisa dengan wudunya, kalau airnya terbatas tapi masih ada air, seseorang bisa mengerjakan rukunnya saja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Apalagi mereka pakai sepatu, bisa cuma diusap saja bagian atasnya. Bisa diusap saja bagian atasnya, ya. Jadi mudah sekali. Kalau nggak ada air persediaan, bisa dia ngambil dari air-air yang mungkin tergenang, yang suci, ya. Seperti itu. Kalau nggak bisa, kalau sama sekali nggak ada air atau air hanya cukup untuk air minum, maka kemudian bisa juga tayamum. Tayamum. Bagaimana Pak? Itu kalau ini kan perang ya. Ya. Kalau lagi demo gitu. Iya sama tadi pertanyaannya. Ya, demo. Kemudian itu apakah itu dikategorikan perang juga karena tadi kan bilang nggak boleh ya. Iya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, daripada kita tidak melakukan satu sholat wajib ya, terus kita berjamaah untuk sholat asar contohnya, kita ingin menduduki DPR gitu, sudah jebol ini ya. Terus kalau kita kembali lagi kan nggak mungkin kita sholat di sana, terus kita menghadapi dianggapnya musuh ya tadi ditanyakan tadi kan. Nah kira-kira gimana tuh Ustaz? Allahu'alam, saya tidak tahu kemudian bila menganggap itu musuh ya. Cuman itu tidak termasuk kriteria yang disebutkan para ahli ilmu. Ya, setahu saya tidak itu termasuk
tidak tidak termasuk yang disebutkan oleh para ahli ilmu sebagai kriteria yang dimubah, yang diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam. Ini mau diulang lagi sebentar, tapi ini gambarnya kurang bagus sayangnya ya. Nah ini ibu-ibu kalau ikut perang kayak gini Bu ya. Jadi dia, kalau kita kan bersedekap, dia pegang senjata aja gini, siap nembak gitu, siap nembak. Nah ketika saf pertama ruku, yang di belakang jangan ruku, tapi dia mengawasi, berdiri ini, selesaikan 1 rakaat bersama imam. Ini yang saf pertama. Yang saf pertama, mereka sholat tentunya dengan pakaian lengkap ya, dengan sepatu dan seterusnya. Nah setelah tadi beres 1 rakaat bersama imam, mereka berdiri. Imam memperlama berdirinya. Kenapa? Karena shaf yang kedua dia akan sholat, akan ruku. Akan ruku. Kemudian sujud. Dia selesaikan, dia memanjangkan bacaan tuh kan, dipanjangkan boleh, karena nunggu yang belakang menyelesaikan rakaatnya. Artinya dia berdiri. Imam tahu dari mana mereka kemudian sudah di rakaat kedua dengan ucapan mereka Allahu Akbar. Nah yang pas rakaat kedua memulai, imam mengimami bersama rakaat yang di belakang. Yang depan tetap berjaga. Ini kalau musuh dari arah depan. Kalau musuh dari arah depan. Kalau musuh tadi dari samping, dibagi 2 sholatnya. Tapi kalau musuh benar-benar kemungkinan besar dari depan, karena anggaplah di samping kanan lereng, atau di samping kanan ini ada tebing tinggi, samping kiri juga tebing tinggi, ya. Kemungkinan dari depan saja, maka sholatnya seperti ini. Nah ini ketika tasyahud, baru yang rakaat pertama dia ruku. Nah seperti itu. Nah ini agama kita ini lengkap sekali, sampai kayak gini semua diatur ya. Oh saya nggak tahu Indonesia mungkin ada ya. Tadi itu ada Pak ya. Saya tulisnya pakai tulisan Arab. Nah ini yang tadi lebih jelas. Nah, tapi intinya ya tadi kita lihat ya. Misalnya ini memang buatan Malaysia ini, ya. Sholat Medan model Usfan. Oh tapi ini juga kurang. Beda jelas sedikit aja. Ya. Ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Saya Ustaz. Ya. Ya. Itu kan kalau seumpama dalam kondisi perang itu ada spionasenya ya, Iya. Biasanya kalau misalkan musuh sudah tahu kondisinya secara spionase bahwa ini sedang sholat, gitu ya. Kemudian mereka sudah memajukan pasukan sniper semuanya. Sniper. Jadi pada saat dia sholat tembakin, mungkin kita nggak tahu itu. Iya. Terus gimana hukumnya kalau misalkan kita dalam kondisi seperti itu tidak melakukan sholat itu, tapi kita melanjutkan perang?
Iya. Nah, itu kira-kira menurut Baik, kalau kemungkinan besar memang ada sniper dan kita lagi perang ditembakin. Tadi sebagaimana kita sebutkan, boleh nanti sampai kondisi tenang baru dia sholat. Judul walaupun sudah lewat keluar waktunya, dia hukumnya apa? Mengqadha. Tapi kalau hanya masih kemungkinan, kan kemungkinan itu selalu ada saja, tapi juga kemungkinan tidak, maka dia sholat dengan cara yang barusan. Tapi kalau kemungkinan kuat, kita sholat langsung dor, udah jelas ditembaki dari jauh, ya sudah kita boleh tunda, kita cari, gitu kan maksudnya. Nah ini tadi Pak ya, kita membasuh kaki saja, sepatunya Pak Ali ya. Pak Ali udah masuk mimpinya ikut perang ya. Tuh gini saja Pak, wudunya. Menurut saya gini Pak, pakaian mereka kan lengkap. Jadi apakah mereka harus melepas dulu? Enggak, ini justru Nabi SAW itu kan memperbolehkan kita tuh diperbolehkan sholat dengan sendal atau dengan sepatu, itu diperbolehkan. Nah ini bagian kaki, ini hukumnya sama dengan mengusap khuf ya. Ini sebenarnya dia tidak praktis satu-satu ya, itu boros air. Sebenarnya cukup sekali ya. Nah bagian kaki kita seperti ini, gak usah dibuka. Ini ada hukumnya, tapi dia harus pakai sepatunya sebelumnya dalam keadaan berwudu, kemudian batal, maka boleh seperti ini. Jadi gak usah dibuka. Dan nanti sholatnya begitu juga Pak, pakai sepatu. Ini saya kira dari tentara Malaysia juga ini. Nah ini lebih jelas ini. Sholat Medan, modul Ghatafan. Nah ini musuh bukan datang dari arah kiblat. Kalau tadi dari arah kiblat atau dari arah kiblat tapi ada penghalang, imam membagikan jemaah kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama masih musuh, yang kedua sholat bersama imam. Sholat bersama imam. Yang tadi ini mengawasi, yang lain seperti ini. Allah, yang tadi mengawasi. Nah ini berjaga. Termasuk dia berjaga dari kemungkinan ada sniper Pak ya. Dia berjaga, yang lain berjaga dari kemungkinan sniper. Ini semua pegang gini, jadi nggak usah bersedekap, semua pegang begini. Nah, termasuk saya lihat itu ya ini tentara Malaysia ini buat video lengkap kayak gini. Juga kayak Brunei pun seperti itu. Brunei Airlines itu buat tutorial, bahkan mereka sediakan di pesawatnya perangkat untuk wudhu, kayak apa, semprotan air, terus kemudian juga tanah untuk tayamum, mereka tuh sediakan. Selain tutorialnya memang mereka sediakan. Gantian ini, kalau ini versi yang selesai dengan ini, jadi dia mengimami dua kali. Mengimami dua kali, diperbolehkan mengimami dua kali. Sama seperti Bapak sholat di sini berjamaah, terus pulang ke rumah Bapak mengimami keluarga, apakah boleh? Boleh. Hukumnya yang kedua sunnah, yang pertama wajib. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua kita sunnah. Nah, ini termasuk dalam perang juga seperti itu, boleh si imam dua kali. Ya. Ini model yang musuh itu bukan dari arah depan, bisa gantian. Jadi ya tetap ada yang berjaga. Adapun musuh yang dari depan yang barusan kita sebutkan. Nah ini dari arah kiblat. Musuh dari arah kiblat. Satu jemaah ini yang tadi kita sebut. Nah ini yang barusan. Ini Buya lebih jelas. Yang tadi dari satu arah, yaitu dari kiblat.
Sambil ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ini mungkin bukan kepada sholatnya, tapi yang namanya perang itu sekarang, yang namanya negara itu sekarang berbasis bangsa ya Ustaz. Iya. Jarang, barangkali sedikit sekali negara yang berbasis agama, kan tidak ada mungkin ya. Iya. Sedikit saja. Kemungkinan ada perang katakanlah Indonesia melawan Malaysia, kan itu kemungkinan. Kalau negara berbangsa kan, berbasis bangsa kan, kemungkinan ada juga begitu. Iya. Dari sana Islam, dari sini Islam kan. Iya. Gitu. Iya. Atau apalah sekarang Ukraina lawan Rusia juga kan, Ukraina banyak muslimnya juga, Rusia banyak muslimnya juga. Iya. Iya. Nah itu kan kira-kira bagaimana ini apa namanya, mungkin bukan ke sholatnya atau mungkin ke ini juga ya, perang berbasis bangsa begitu. Iya, itu sebenarnya lebih banyaknya kan karena motif politik ya. Seperti mungkin tahun 60-an Ganyang Malaysia itu kan motif politik sebenarnya. Tidak ada motif yang benar-benar membuat kita berseteru ya. Allahu a'lam, sebagian ulama mengatakan kalau tentara dalam kondisi seperti itu, pertama kalau kita warga sipil yang kemudian diperintahkan untuk berperang pergi ke mereka, maka kita tidak diperbolehkan kalau memerangi saudara sendiri. Ya. Tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita tentaranya? Sebisa mungkin seseorang menghindari. Karena itu bukan peperangan yang diperbolehkan ketika alasannya memang tidak dibenarkan. Makanya kita lihat dalam catatan sejarah kita, banyak tentara-tentara yang dari Pakistan, ya, tentara Gurkha sebagai bukan Gurkha, tapi yang dari bersama Inggris itu ada yang dari Pakistan. Dia itu kemudian malah bergabung ke pejuang. Kalau kita lihat catatan sejarah, kenapa alasannya? Karena dia kaget nyampe ke sini orang-orang Muslim gitu kan. Akhirnya dia bergabung sama kita. Begitu juga pembantaian tentara-tentara, saya lupa dari Pakistan atau dari mana, di Singapura. Pembantaian besar-besaran. Jadi ceritanya ini saya lupa pasukan dari India atau Pakistan ya. Pokoknya di bawah Inggris lah. Mereka semua dibawa ke Singapura ya, berperang atas nama pasukan Inggris. Kemudian mereka dikatakan belum dikasih tahu tujuannya kemana, tapi kemungkinan besar mereka akan menyerang Turki. Mereka akan menyerang Turki dan desas-desus itu semakin kuat. Akhirnya mereka membelot. Justru mereka ketika di Singapura, mereka kemudian menyerang pasukan Inggris, ya, menyerang pasukan Inggris yang aslinya. Dan mereka sempat berkuasa di Singapura, tapi kemudian Inggris mengirimkan bantuan dari luar, akhirnya dikalahkan. Itu sekitar tahun 40-an juga. Dan peristiwa itu terkenal karena mereka membantai banyak sekali kaum muslimin di sana, pasukan Inggris ini. Ya. Nah, tapi itu kita lihat pada prakteknya begitu. Ketika mereka tahu menyerang saudaranya sendiri, mereka tuh bahkan nggak sampai hati, akhirnya berhenti malah melawan tuannya sendiri. Gitu ya. Nah, dalam hal ini pun, kalau bukan peperangan, tadi kan disebutkan tidak semua peperangan yang diperbolehkan, peperangan mubah, ya, itu termasuk yang kalau membunuh saudara sendiri adalah tentunya yang tidak diperkenankan. Ya. Makanya ketika ada konflik-konflik seperti itu kita jangan ikut-ikutan, apalagi memanasi. Sama seperti di Saudi, sempat juga ramai antara Saudi sama Qatar berapa tahun kemarin. Itu ulama-ulama memperingatkan. Ini masalah politik, jangan kalian memanas-manasi membuat perseteruan dengan saudara kita sendiri. Saudi sama Qatar sempat ramai itu, kayaknya memang ada unsur-unsur yang ingin merusak. Seperti itu Pak ya, Allahu a'lam bishawab ya. Nah, seperti ini yang barusan. Ustaz mau tanya lagi. Iya. Itu kan lagi di Palestina lagi berjuang ya. Iya. Itu banyak bantuan dari Tunisia, dari sekelilingnya. Cuman itu yang istilahnya saya lihat videonya itu orang Palestina meminta kepada negara-negara Arab itu tolong bantu. Dan dia tidak membantu, bukan tidak membantu, secara materi dibantu ya, tapi tidak terjun secara fisik. Tidak terjun, ya. Nah, terus kira-kira memang ada sebagian dari orang Palestina itu menembaki orang Saudi juga gitu, karena memang kesal mungkin ya. Di mana Pak? Oh saya nggak tahu. Menembaki orang Saudi juga. Saya nggak tahu di mana itu. Di perbatasan gitu. Oh gitu, saya nggak tahu. Nah itu kira-kira menurut itu hukumnya dosa besar. Membunuh sesama muslim itu termasuk
kabirah minal kabair, dosa besar ya, bahkan yang paling besar di bawah syirik, membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu kan masalah ini mereka tidak menolong kan pemerintahannya, bukan warganya. Sedangkan jihad itu nanti kita ada masuk bab jihad. Itu kalau dalam sebuah pemerintahan suatu bangsa itu nggak bisa seseorang pergi-pergi sendiri kecuali ada izin dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak mau berperang, yang dosa padahal mereka membutuhkan, yang dosa siapa? Pemimpinnya. Tapi si warganya dia ya berlepas diri karena yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya, sehingga tidak berhak, apalagi tadi orang Palestina kemudian membunuh orang Saudi karena dianggap tidak membantu. Justru dia melakukan dosa besar, Nah ini saya lihat juga kayak waktu itu tahun kemarin kan kami ke Yordan. Di Yordan juga itu orang-orang sana bilang kami ini sudah gregetan sekali, apalagi Yordan itu persis sebelahan Pak, kayak sini ke Cimahi gitu, itu sebelahan Yordan itu sama ini, sini ke Garut gitu ya. Mereka tuh bilang gregetan, andaikan pemimpin kami yang katanya keturunan Nabi ya, Raja Hasan Pak ya, Hussein sekarang Raja Hussein, kalau misalnya dapat izin itu kami akan langsung nyerang ya. Saya entah jujur atau tidak, tapi kata dia kami ini sudah gregetan semua katanya, cuman nggak ada turun perintah tersebut. Hussein Yordan itu benar-benar sebelahan Pak. Kalau Saudi masih ke bawah ya. Tapi Yordan itu persis sebelahan. Bahkan mohon maaf, ketika kami di Yordan itu kami di Laut Mati itu kelihatan tuh, itu Palestina, itu lampu-lampu di sana kata guide itu Palestina. Itu yang sekarang lagi dikuasai ini. Tapi memang bukan di Gaza, ya, bukan di Gaza. Nah, artinya berdekatan tapi tidak bisa membantu karena tadi pemimpinnya. Ya semoga Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpinnya ini. Mereka semua kan takut ekonomi hancur kan, ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan Pak. Kalau tidak kita kayaknya yang siap perang sholat khauf ini Pak Sigit nih, soalnya sarungnya tentara nih. Paling siap ini. Sarungnya sarung TNI ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah meneguhkan kita semua dalam keimanan hingga akhir hayat kita dan melindungi kita dan keluarga terutama dari fitnah di akhir zaman ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.